The film was translated and Kak, tempat apaan narrated sih by ini? M Media. Tidak masalah di mana ini. Selama dia di sini, itu adalah tempat paling menakutkan di dunia. Aku beritahu kau, ini berita dari Man King Yu. Dia ingin kita membawa kaisar jahat ke sini. Kau bilang Kaisar Agung Fengdu telah bangkit? Benar Dewa Yam sudah siap untuk menyambut kaisar. Jaga bicaramu, ayo pergi. Sepertinya aura Kaisar Langitku pun tak tahan terkikis berabad-abad. Hei, penjaga gerbang. Masuk dan umumkan bahwa jenderal tertinggi, Aolayama ada di sini. Tinggalkan dia di sini. Kau bisa pergi sekarang. Apa kau tahu siapa kaisar jahat itu? Shen Yu Aolayama. Dia setara dengan 5 kaisar hantu. Aku serahkan dia padamu. Apa kau terburu-buru menuju kematianmu? Shen Jialong Luldian. Akulah jenderal tertinggi Aolayama, Shen Jialong. Menangkapnya merugikan kita. Kau tetap harus mengumumkannya dan minta Man King Yu untuk mengambil alih. Hanya satu kaisar jahat. Dan Aolayama menderita kerugian besar. Jadi jenderal agungmu tak ada istimewanya. Sekedar penjaga gerbang, berani sekali bersikap sombong. Aolayamaku tidak mudah ditindas. Aku akan mengingat ini untuk saat ini. Aku akan menyelesaikannya lain hari. Xiaohu, beri dia orang itu. Ayo pergi. Hahaha. Orang-orang Aolayama telah pergi. Kaisar jahat Laut Cina Timur. Mari kita lihat siapa yang bisa mengendalikanku sekarang. Selamat datang Kaisar Fengdu ke Jiangchen. Kenapa kau? Di mana Kaisar Fengdu? Kaisar telah pergi ke Jiangcheng dan mengirimku sebagai utusan untuk bertanya. Kaisar memerintahkanmu untuk segera pergi ke keluarga Ken. Menikahlah. Nyonya Qin keluarga Qin. Sama sekali tidak. Dasar sampah tak berguna, bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Keluarga Ken kami di Jiangcheng Keluarga Qin Murong Qin. adalah salah satu keluarga teratas. Kudengar kau hanya seorang penjaga gerbang. Nenek, Qin Muxue keluarga Qin. aku tak peduli apa statusnya. Jika kau mengikutinya, kau hanya akan menderita. Dengarkan ibumu. Bukankah lebih baik menjadi nyonya muda keluarga Xiao? Ibu, Kau tidak punya hak bicara di sini. Tuan Muda Xiao akan Dulu, segera- ketika keluarga Qin dalam kesulitan, hampir hancur. Tuan Besar Qin lah yang menandatangani Fakta Darah, menjanjikan Qin Muxue dalam pernikahan dengan Aula Kaisar Langit. Begitulah cara keluarga Qin menjadi begitu makmur, keluarga terkemuka di Jiangchen. Jadi, sekarang kau ingin mengingkari janjimu. apa kau pikir kami, anak kecil berumur 3 tahun? Karena kau bilang, orang tua itulah yang menandatanganinya. Kalau begitu cari dia. Apa hubungannya dengan kita? Tepat sekali. Sekalipun ada kontrak, bagaimana mungkin seorang penjaga gerbang yang bahkan tidak mampu memberikan satu mahar pun? Kemarilah, Bunda, dan tidak menghormati keluarga Ken kami seperti ini? Jadi kau ingin hadiah pertunangan? Tak masalah, aku sudah meminta Dong Fangkuo mengatur Shen Wansan untuk menyiapkan hadiahnya. Mereka akan segera tiba. Cukup Xiao Feng. Orang terkaya Jianchen, Xian Wensan adalah tokoh penting. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa mengenalnya? Beraninya kau menunda pernikahan putriku. Kau pantas mati. Dia sudah gila, benar-benar gila. Kau cari mati. Jangan seret keluarga Qin kita. Seseorang bawa dia keluar dari sini. Dong Fangkuo sendiri berdiri di sini. Tak seorang pun berani berbicara seperti itu kepadaku. Dong Fangkuo, di mana Shen Wansan? Dalam 3 menit, jika dia tak muncul, orang terkaya di Jiangchen ini, dia bisa mencium gelar itu. Selamat tinggal. Aku ingin tahu siapa yang berani bicara omong kosong di sini. Melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Tuan Xiao keluarga Xiao. Bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Aolayama. Siapa dia? Ibu Qin Muxue keluarga Qin. Oh dia tidak lebih dari seseorang yang dulu bekerja untuk keluarga Ken kami. Kemudian dia kabur untuk menjadi penjaga gerbang untuk rumah tua. Sekarang dia di sini mengklaim memiliki kontrak pernikahan dengan musuh. Sekedar penjaga gerbang. Berkacalah, Muzu adalah wanita The film tercantik was di Jiangchen. translated Bagaimana and mungkin seseorang dengan narrated status by rendah M sepertimu, Media. bahkan bermimpi untuk Ken bersamanya? kami, itu- Aolayama saja dianggap masalah besar di matamu. Dasar bodoh, apa yang kau tahu? Baiklah, kalau begitu aku akan menyebutkan nama lain. Beberapa waktu lalu, di perjamuan ulang tahun kakak, keluarga kami aku bertemu dengan yang legendaris, Kaisar Fengdu.
Ya, aku agak malu untuk mengatakannya. Beruntung, ketika aku bersulang dengan Kaisar Fengdu, dia memujiku karena masih muda dan menjanjikan. Dia berkata bahwa di masa depan, prospekku tak terbatas. Tuan Muda Shou, Anda pasti ditakdirkan untuk kebesaran. Untuk mendapatkan pengakuan dari Kaisar Fengdu, itu sungguh berkah yang luar biasa. Musuh, cepat tuangkan teh untuk Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Xiao, tolong jangan lupa untuk membantu keluarga Qin kami di masa depan. Apa? Aulayama, kau abaikan. Dan Kaisar Fengdu, kau berani tidak hormati? Aku menertawakan kebohonganmu yang terang-terangan. Kau bilang aku memujimu karena muda dan menjanjikan, aku tak ingat pernah mengatakan hal seperti itu. Maksudnya adalah, dia adalah Kaisar Fengdu. Cepat datang dan beri hormat. Cepat. Orang terkaya Jiancheng, Ci Eushen telah tiba. The Nyonya film was Kia. translated and Si narrated Eushen, by mengapa Anda di Media. sini? Shen Wansan orang terkaya di Jiancheng. Saya di sini atas perintah Raja Yama untuk mengantarkan beberapa hadiah kecil. Yang pertama, ginseng liar berusia 1000 tahun. Yang kedua, sepotong batu giok hijau kekaisaran. Yang ketiga, 20 properti di Jiancheng. Yang keempat, kontrak pesanan grup share senilai 100 juta. Wow. Ini semua untuk keluarga Qin kami. Apa yang terjadi? Mungkinkah semua yang dikatakan bocah Xiaofeng itu benar? Ambil saja. Terima kasih. Nona Qin, Anda terlalu baik. Saya hanya menjalankan perintah. Bagaimana mungkin, Paman Shen, Aulayama menyuruhmu secara pribadi mengirimkan hadiah ke keluarga Qin? Apakah Aulayama perlu menjelaskan dirinya kepada Anda? Apakah Anda mempertanyakan saya? Atau Raja Yama? Aku tak berani. Xiao Feng, aku tahu. Kau tidak akan mengecewakan musuh, apalagi keluarga Qin kami. Haha. Ya kakak ipar. Adikku sangat beruntung. Menikah denganmu sungguh sebuah berkah bagi keluarga Ken kami. Kurangi bicara. Aku dan musuh akan menikah segera setelah aku membuat persiapan. Kau menangani masalah ini dengan baik. Aku akan bicara dengan Dong Fangpuo nanti. Dari mana asalmu? Beraninya kau menyebut nama Raja Yama? Yang mulia Raja Yama meminta saya untuk mengirimkan hadiah atas nama Kaisar Agung Fengdu. Kau pikir kau siapa? Aku butuh pujianmu? Aku mengerti. Anak ini pasti entah bagaimana telah mengetahui bahwa Ci Evian akan datang ke keluarga Qin untuk mengirimkan hadiah, lalu datang ke sini lebih awal, menyamar, menggunakan kekuatan harimau untuk menindas rumah. Kerja bagus Xiaofeng. Aku punya firasat sebelumnya bahwa ada sesuatu yang aneh tentangmu. Jika kau benar-benar Kaisar Agung Fengdu, bagaimana mungkin Tuan Shen yang kaya tidak mengenalmu? Tapi dia bahkan tidak melirikmu. Kau aktor yang bagus bukan? Beraninya kau? Xiaofeng, berapa lama kau berniat terus berbohong? Sampai kapan? Aku mengerti. Aulayama mengatur agar Tuan Shen mengirimkan hadiah. The film Itu was karena Tuan Muda translated Zhao mendapatkan and narrated dukungan by Kaisar M. Agung Fengdu. Media. Hadiah ini untuk Tuan Muda Zhao. Kaisar Agung Fengdu. Apa kau benar-benar memujinya? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa tidak panggil Dong Fangpuo ke sini untuk bertanya langsung padanya? Kurang ajar, berani menyebut nama Raja Yama langsung di sini. Apa kau bosan hidup? Kaisar hantu dari Aulayama telah tiba. Bagus mereka datang. Kenapa kau tidak bicara lagi? Mendengar tentang Aulayama membuatmu tak bisa berkata-kata, kah? Tahukah kau apa namanya ini? Ini disebut kekuatan sejati. Itu bukan sesuatu yang orang bodoh sepertimu bisa dicapai hanya dengan kepura-puraan. Musuh, kau lihat sekarang? Aku telah mendapatkan dukungan Kaisar Agung Fengdu. Aku ditakdirkan untuk kebesaran. Hari ini, aku akan memberimu muka. Jika kau setuju untuk menikah denganku, aku akan melepaskan anak ini. Kau cari mati. Kakak Xiaofeng. Diam. 4 kaisar hantu telah tiba. Salam Kaisar Hantu. Ada anak yang sangat arogan di sini yang berani menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Ini adalah 4 kaisar hantu. Perjanjian darah musuh itu. Mustahil. Pasti si sampah Xiaofeng itu meniru Kaisar Fengdu, membangkitkan amarah Aulayama. Itu sebabnya mereka menjebak kita. Pak Tua. Kau benar-benar telah membawa keluarga Qin kita pada bencana yang dahsyat. Bagaimana ini harus ditangani? Kami meminta para kaisar hantu untuk memutuskan. Kaisar hantu Barat, Utara, Tengah, dan Selatan. Kami memberi salam kepada Kaisar Fengdu. Bangkit. Kaisar Agung. Sebelumnya bawahan ini berada di bandara.
Menunggu kedatangan Anda, saya dengar dari Yama bahwa Anda telah tiba di kediaman keluarga Qian. Jadi kami bergegas untuk memberi hormat. Dia benar-benar Kaisar Fengdu. Os? Kaisar Agung, bawahan ini tidak mengetahui identitas Anda. Tolong ampuni nyawa saya. Apa kau masih ragu dengan identitasku? Tidak, saya tidak berani. Saya buta. Tolong Kaisar Agung hukum saya. Ini hanya terjadi sekali. Tak akan ada waktu berikutnya. Kalau tidak di Jiangcheng ini, tak akan ada tempat untukmu. Terima kasih Kaisar Fengdu. Zuel, ambil token ini. Semua orang di Aula Yama akan mematuhi perintahmu saat aku menyiapkan pesta Fengdu. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang meriah. Baiklah, aku akan menunggumu. Sepertinya Kaisar jahat ini secara paksa memutus perjanjian darah. Dia melukai tubuh musuh. Aku harus segera menemukan bunga pantai sebalik untuk membantunya pulih. The film Aku was ada urusan lain. translated and Kuserahkan narrated ini by padamu. M-Media. Ya, Yang mulia, salah satu bawahanku telah menemukan bahwa Higanbana muncul di barat sebulan yang lalu. Itu terlihat di barat. Di mana sekarang? Belum ditemukan. Sebulan yang lalu, bukankah saat itu Kaisar jahat secara paksa memutus perjanjian darah musuh? Sepertinya ini sudah direncanakan. Tenang saja Yang mulia, saya akan menyelidiki masalah ini secepat mungkin. Semakin cepat semakin baik. Kondisi musuh semakin memburuk. Ya, apakah Anda sudah menetap di istana berkabut? Jika sudah, sesuai instruksi Anda, barang-barang yang disiapkan untuk Nona Qin akan dikirimkan ke Anda di istana berkabut. Aku baru sampai di gerbang. Istana berkabut dihadiahkan kepada Anda oleh Asura yang dipenjara di tingkat neraka ke-13. Kudengar ada mutiara berharga di dalamnya yang menyerap saripati siang dan malam. Aku tahu apa maksudnya. Jika aku nyaman di sana, dia ingin aku membawanya dari lantai 13. Bawalah ke lantai 8. Ya. Dia bukan Kaisar Agung Fengdu. Ngapain lo kesini? Lihat tuh gerbang utama. Penjaga gerbang kare. Berhenti di situ. Minggir. Xiao Feng. Masih aja sok-sokan begini? Hahaha. Masih aja bersandiwara. Dengan akting sekeren itu, kenapa nggak coba jadi figuran aja? Gini deh. Gue ngomong sama pacar gue, buat ngasih lo peran mayat di perusahaannya. Toh cepat atau lambat lo juga bakal mati. Aku tidak memukul wanita, tapi aku tak keberatan membuat pengecualian untukmu. Sampah, berani-beraninya The lo film was ngancem gue. translated Emang lo and pikir lo narrated Kaisar by Agung Fengdu? M-Media. Biar gue kasih tahu. 4 kaisar hantu udah tahu sandiwara lo. Dan lagi nyari lo ke seluruh dunia buat nyabut nyawa lo. 4 orang buta. Berani banget lo menghina 4 kaisar hantu. Bosan hidup lo. Sujud sekarang juga di depan gue. Kalau enggak, gue bakal hubungi mereka sekarang juga. Utusan lagi nelpon. Utusan. Nggak percaya kan? Gue telepon dia sekarang juga. Berhenti. Aku minta maaf atas namanya. Bukannya nenek udah ngunci kamu di dalam rumah. Kamu malah kabur demi pecundang ini. Aku benar-benar nggak ngerti. Utusan itu jauh lebih baik daripada si nggak guna ini. Pertunanganku dengan kakak Xiaofang itu dari kakek dan istana kaisar. Itu sumpah darah. Itu tak bisa dilanggar. Sumpah darah apaan? Siapa juga yang percaya? Lagian kakek juga udah mati. Ayah sama ibu juga nggak ngakuin. Lagi pula, kalaupun ada sumpah darah, nikah sama utusan itu 100 kali lebih baik daripada nikah sama penjaga gerbang ini. 100 kali lebih baik. Tuh kan, aku kesini mewakili utusan. Buat lihat rumah ini. Muksu, asal kamu mau nikah sama dia, dia bakal beli rumah ini buat rumah kita nanti. Kau terus bicara tentang utusan. Dia utusanku. Tahu apa lo pecundang? Diam. Aku tidak mau pesta pernikahan. Aku hanya menginginkan kakak Xiaofang. Ayo pergi. Pergi kemana? Aku tinggal di sini. Hahaha. Di sini? Xiaofeng. Haha. Masih aja sok-sokan. Katanya tinggal di sini. Kenapa nggak bilang aja? Tinggal di istana langit di puncak gunung. Ya istana eterial. Malu dikit lah. Gerbang utama aja nggak bisa lewat. Masa tinggal di istana langit? Tinggal di awang-awang kali. Satpam, usir orang ini. aku tantang siapapun untuk membuat masalah di sini. Tidak, kita tidak membuat masalah. Kita pergi sekarang. Pergi dari sini. Membuat masalah di sini, akan kupatahkan kakimu. Itu dia. Gue usir dia. Apa yang kau gumamkan? Kau tidak pergi ya? Kau ingin berkelahi? Seseorang. Cepat. Xiaofeng lari. Enya.
Dia sendirian bertingkah sok jagoan. Kubilang Enya. Pukul dia. Musuh. Untuk menyembuhkan lukamu, aku perlu menempatkanmu di kolam surgawi. Ini membutuhkan pelepasan pakaianmu. Jangan khawatir. Aku harus memilikimu. Malam ini bulan purnama. Jika kita bisa memanfaatkan esensi bulan, itu bisa sementara menekan luka di dalam dirimu. Senior Shura, junior ini adalah Shen Jia Olong. 10 tahun yang lalu, saya melihat teknik kultivasi Anda dalam gulungan yang terfragmentasi. Saya beruntung bisa The film was mempraktikannya. translated Kekuatan saya and meningkat pesat. narrated by Saya selalu Amelia. ingin menemukan Anda untuk berterima kasih secara langsung. Saya tidak menyangka merasakan orang melonjak di sini hari ini. Apakah Anda sudah kembali? Senior, tolong buka pintunya dan temui saya. Baik senior, adikku sangat mengagumimu. Biarkan kami masuk. Saudara ini seperti uang receh sial. Shura hanya mencoretkan beberapa teknik kultivasi, dan mereka memperlakukannya seperti harta karun. Ingin menemukan Shura? Carilah di lantai 13 neraka. Zuel. Xiao Feng. Apa yang terjadi padaku? Zuel. Kau baru saja pingsan. Ini air dari kolam surgawi. Ini bisa menyembuhkan lukamu. Apa kau merasa lebih baik? Kurasa. Sedikit. Kalau begitu berendamlah lebih lama. Kau perlu berendam sampai tengah malam. Kau. Bisakah kau menjauh sedikit? Orn. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tunggu Xiao Feng. Jangan pergi terlalu jauh. Aku takut kalau kau pergi. Itu nenekmu. Halo nenek. Di mana kau? Apakah kau bersama si tak berguna itu, Xiao Feng? Nenek. Jangan bicara tentang Xiao Feng seperti itu. Dia sedang mengobati lukaku. Luka apa yang bisa dia obati? Ulang sekarang. Ayahmu tiba-tiba jatuh sakit. Dia kritis. Apa? Baik-baik. Aku akan segera kembali. Tidak. Kau harus berendam sampai tengah malam. Aku tidak bisa Xiao Feng. Ayahku tiba-tiba jatuh sakit. Aku harus pulang sekarang. Lalu berpakaianlah. Aku akan menunggumu di luar. Baiklah. Kakak Xiao Feng, kau harus kembali dulu. Aku bisa masuk sendiri. Om. Aduh, Bajingan. Beraninya kau menyelinap keluar. Seseorang. Bawa nona muda kembali ke kamarnya, dan awasi dia dengan ketat. Xiaofeng, kau pikir kau siapa? Sekadar penjaga gerbang, dan kau berani mengamuk di rumah keluarga Kiel? Biar ku beritahu yang sebenarnya. 4 Kaisar Hantu sedang mencarimu. 1 panggilan telepon dariku dan kau mati. ayah jangan. Aku akan mendengarkanmu. Kakak Xiao Feng, kau harus segera pergi. Aku akan baik-baik saja. Kau benar-benar memanfaatkan kebaikannya untuk menipunya. Apa kau tahu bahwa kondisinya sangat serius? Jika dia melewatkan perawatan malam ini, dia harus menunggu 1 bulan lagi. Perawatan apa? Kau tidak tahu apa-apa. Kurasa kaulah nak yang ingin memanfaatkannya. Xiao Feng. Mokse akan menikahi utusan. Dia bisa membawa keluarga Qin ke tingkat selanjutnya. Kau ini apa? Betul tuh. Orang kaya kamu. Nggak pantas bahkan buat ngangkat sepatu utusan. Utusan bisa bikin. Kaisar Agung Fengdu mengangkat Shen Jiaolong jadi Kaisar Hantu Timur hari ini. Besok dia bisa bawa keluarga Qin kita. Lebih jaya lagi. Apa? Diangkat sebagai Kaisar Hantu Timur. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Demi orang tua itu, aku akan mengampunimu kali ini. Kalau tidak, kau tidak akan hidup melewati malam ini. Pergi dari sini sekarang. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Pernahkah kau berpikir tentang mengapa keluarga Qin menurun sejak kematian Tuan Besar Qin? Karena keluarga Qin tidak layak. Satu-satunya yang kuhargai adalah Qin Muksul. Jaga dia baik-baik untukku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua dikubur bersamanya. Energi suram yang begitu berat. Ini pasti tempat yang Meng Qingyou sebutkan.
Keluarlah. Menyerahlah. Os? Os? Di mana Manjusaka? Ahai. Os? Siapa itu? Kaisar Agung, Ini jebakan. Seseorang mencoba memancingku. saya telah mengecewakan Anda. Saya telah membahayakan Anda. Tolong hukum saya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu. Siapkan satu mobil yang cocok untuk seorang nona muda. Antarkan ke penobatan. Kaisar Hantu Timur. Aku ingin melihat trik apa yang mereka mainkan. Lupa, kalau kamu nggak nurut. Xiao Feng mati. Di tangan 4 kaisar hantu. Mayatnya aja nggak bakal bersisa. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Musila, kau cantik. Lebih cantik dari bunga-bunga ini. Saat aku menikahimu, aku akan menjagamu dengan baik. Menyayangimu. Maaf Tuan Muda Xiao. Aku sudah bertunangan. Aku tidak bisa menerima. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau masih memanggilnya Tuan Muda Xiao? Kau dan utusan telah bertunangan secara resmi. Musila, selain bunga, aku punya hadiah lain. Wah, mobil sport. Ini hadiah ya? Romantis sekali. Hahaha. Memang, kalau aku pasti sudah menangis di dalam BMW sekarang. Musila, di perjamuan Fengdu, aku punya hadiah besar lainnya. Apakah kau suka istana berkabut? Kita akan membelinya sebagai rumah pernikahan kita. Maaf Tuan Muda Xiao, aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Apa? Kau pikir hadiahku terlalu kecil? Benar. Memang terlalu kecil. Kakak Xiao Feng, Kau lagi. Kau bilang hadiahku kecil? Apa yang bisa The kau film berikan? was translated Pengemis. and Akan narrated by kutunjukkan M padamu. Media. Hadiahku akan segera datang. Apa kau buta? Apakah di situ tempatmu duduk? terima kasih semuanya telah datang hari ini ke upacara pelantikanku. Shen Jiaolong berterima kasih kepada kalian semua. Anda terlalu baik Kaisar Hantu Timur. Dapat menyaksikan pelantikanmu sebagai Kaisar Hantu adalah kehormatan kami, Jenderal Shen Jiaolong. Oh tidak, pelantikan Jenderal Shen sebagai Kaisar Hantu memang pantas, merupakan suatu kehormatan bagi kami. Untuk menyaksikan ini hari ini, kami mengucapkan selamat kepada Jenderal atas keberhasilan penyelesaian upacara pelantikan. Terima kasih. Kal, sudah kubilang bahwa pelantikanmu sebagai Kaisar Hantu hanyalah masalah waktu. Sekarang akhirnya terjadi. 4 Kaisar Hantu akan segera tiba. Utusan yang terhormat, saya ingin tahu apakah Kaisar Agung ada waktu hari ini untuk menghadiri upacara tersebut. Siapa yang tahu di mana Kaisar Hantu Agung itu? Aku sudah bicara dengan Kaisar Agung. Dia bilang dia sibuk dan tidak bisa datang. Dia mempercayaiku untuk menangani semuanya. Kalau begitu kami harus merepotkan utusan yang terhormat. Kaisar Hantu yang baru. Dia. Si payah tak berguna itu. Apa katamu? Ulangi. Dianugerahi gelar Kaisar Hantu. Bahkan Dong Fangkuo tidak memenuhi syarat untuk memberimu keberanian. Hei penjaga gerbang. Apa kau tidak sadar? Acara apa ini? Masih mencoba bertingkah sab jagoan? Beraninya kau mengganggu upacara pelantikan adikku. Ini belum selesai. Betul, kenaikan pangkatku menjadi Kaisar Hantu Timur diberikan setelah utusan berkonsultasi dengan Kaisar Agung Fengdu dan menerima persetujuan pribadinya. Utusan. Kau bilang dia. Bahkan keluarga Xiao hanyalah semut. Apa dia? Bahkan Dong Fangkuo The tidak bisa film was mencapai status ini. translated Dia and juga pantas narrated mendapatkannya. by M Kau. Media. Siapa yang bicara omong kosong seperti itu? Beraninya kau memanggil Tuan dengan namanya. Kurasa kau bosan hidup. Kau lagi. Terakhir kali kau lolos Nan. Kali ini, kau mencoba trik yang sama? Paman Shen. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja kali ini. Jangan khawatir yang terhormat. Kita akan menyelesaikan yang lama. Dan baru bersama-sama. Menantang otoritas Kaisar. Kurasa bocah ini tak ingin hidup. Jenderal Shen terlalu baik. Upacara ini telah diganggu. Aku akan menyeretnya keluar dan mengeksekusinya. Kakak Xiao Feng. Mungkin kita harus. Jangan khawatir tidak apa-apa. Bangun. Masih duduk di situ? Ada tempat untukmu di aula ini? Memang tidak ada tempat untukku di sini. Jika aku tidak ingin melihat siapa yang menyebabkan lelucon ini, aku tidak akan datang sama sekali. Lelucon. Shen Jiaolong, aku punya prestasi perang yang gemilang. Bahkan guruku dan utusan
memujiku. Mereka secara khusus meminta Kaisar Agung Fengdu untuk menganugerahkan gelar ini kepadaku. Bagaimana ini bisa jadi lelucon? Tepat. Apakah kau mengatakan? Bahkan Kaisar Agung Fengdu tidak memenuhi syarat. Kaisar Agung Fengdu memenuhi syarat. Namun, aku tidak ingat pernah setuju untuk mengangkatnya sebagai Kaisar Hantu. Hari ini adalah upacara pelantikanku. Aku tidak ingin ada komplikasi. Ini kesempatan terakhirmu. Pergi sekarang. Kalau tidak saat guruku datang, kau tak akan bisa pergi, meskipun kau mau. Keempat Kaisar Hantu telah tiba. Kau terlambat. Salam utusan. Tidak perlu formalitas Kaisar Hantu. Namun ada masalah pelik yang membutuhkan perhatian kalian. Kau lagi. Terakhir kali kau berani mengajak kami dan menyembunyikan auramu. Menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Kau lolos. Dan kau berani kembali? Untuk apa buang-buang kata padanya? Bunuh saja dia. Tak heran kerajaan naga bisa disusupi oleh neraka barat. Itu karena Aula Yama membesarkan orang-orang sepertimu. Orang bodoh yang buta. Berani kau mengatakan itu lagi? Kau adalah utusan Kaisar Agung Fengdu. Aku. Os. Anet bagaimana bisa ada di dalam tubuhnya? Energi iblis. Ini adalah teknik unik Kaisar Jahat. Mungkinkah keluarga Xiao terhubung dengan Kaisar Jahat? Sepertinya aku harus mengampuni nyawanya. Selamatkan aku. Berhenti. Kalau tidak, kami tidak akan sopan. Lakukan saja. Sekadar penjaga gerbang. Untuk apa repot-repot dengannya? Awalnya aku mempertimbangkan bahwa kau juga berasal dari istana surgawi, berharap kau akan berbalik dari jalan sesatmu. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tangkap dia, besok aku sendiri akan mengantarnya ke istana surgawi dan menyerahkannya kepada Kaisar Agung Fengdu untuk pengadilan pribadi. Dan aku juga. Sungguh lancang. Musui, lebih baik kau bicara dengannya. Jika upacara pelantikan ini hancur, telur dekin kita tamat. Kakak Xiao Feng, berhenti berkelahi. Ayo tinggalkan tempat ini. Ingin pergi sekarang? The film was Tidak semudah translated itu. and narrated Melukai by utusan yang Amelia. terhormat harus dibalas. Raja Yama telah tiba. Salam Raja Yama. Keagungan Raja Yama, berani kau tantang? Kurang ajar. Raja Yama ada di sini. Kau masih belum berlutut? Kalau begitu tanyakan padanya. Jika dia berani membuatku berlutut. Dong Fang Kuo, mungkin ada orang-orang dari neraka barat di sini. Tak perlu mengungkapkan identitasku. Si Xiao itu memiliki energi iblis di dalam dirinya. Pasti terkait dengan urusan Kaisar Jahat. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Biarkan dia terus menjadi utusanku. Untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Ya, saya mengerti bawahan. Dan kalian semua. Shen Wansan tidak mengerti. Apakah kalian berempat Kaisar Hantu juga tidak mengerti? Jika Kaisar Agung Fengdu benar-benar ingin, angkatlah Kaisar Hantu Timur. Dia pasti akan mengumumkannya secara pribadi di pesta Fengdu. Apakah giliranmu untuk mengaturnya sesukamu? Bawahan mengerti kesalahannya. Dan dua saudara kandung, yang terhormat King Yu memperingatkan. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Kurasa Sup Meng Peomu terbuang sia-sia. Tuan kita. Guru, kami bersedia menerima hukuman. Hahaha. Yang terhormat mohon maaf atas gangguan kami. Tidak apa-apa. Tuan muda Xiao ini, dia putra seorang teman lama. Dia sedikit suka bercanda. Jangan pedulikan dia. Jangan pedulikan. Baiklah. Mari kita akhiri urusan hari ini. Mari kita lupakan dulu soal pelantikan ini. Hal terpenting saat ini adalah mengelola pesta Fengdu dengan baik. Inilah yang Kaisar Fengdu perintahkan secara pribadi. Apakah kalian semua mengerti? Ya. Hei, kirim seseorang untuk mengawasi keluarga Xiao untukku. Permisi, yang mana di antara kalian Nona Qin? Aku adalah. Saya Nona Qin. Halo, ini untukmu. Dan kartu kunci ini. Ya Tuhan, ini untuk Istana Piao Miao. Wow, ini benar-benar kartu kunci Istana Piao Miao. Rongrong kau berhasil.
Siapa yang memberimu ini? Aku tidak tahu. Kemarin aku bilang pada pacarku, aku ingin sebuah villa di kompleks itu. Dia ragu dan tidak mau membelinya. Hari ini dia menghadiahiku istana Piao Miao. Dia benar-benar tahu cara mengejutkanku. Malam ini, aku akan ke istana Piao Miao dan menghadiahi dia dengan pantas. Benar Rongrong, kau sungguh tidak mengecewakanku. Sepertinya beban untuk membawa keluarga Qin kita maju ada di pundakmu. Nenek, jangan khawatir. Aku janji akan patuh. Tidak seperti beberapa orang. Benar-benar dimabuk cinta. Bodoh sekali. Kakak Xiaofeng, ayo pergi. Tunggu dulu. Bukankah pecundang ini bilang dia akan memberimu hadiah? Mana? Tunjukkan pada kami. Mari kita lihat. Ini adalah mawar kabut cahaya kualitas terbaik. Xiaofeng. Hanya ini. Kau mampu membelinya? Xiaofeng, apa kau gila? Apa kau tahu berapa harga mawar ini? Harganya? Kau tak akan mampu membelinya meskipun kau menjual dirimu sendiri. Berlututlah dan minta maaf. Itu hanya bunga. Apa masalahnya? Aku akan menggantimu. Mengganti rugi. Kau masih menghabiskan uang keluarga Ken, ibu dan ayah membesarkanmu hanya untuk mensubsidi para pecundang ini. Berani kau memukulku? Itu bukan memukul. Ini. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi kau pengecualian. Baiklah. Qin Murong, aku akan mengatakan ini sekarang. Aku pasti akan memberitahu pacarku untuk memotong tanganmu. The Pacarmu. film was translated and narrated Pacar by yang mana? Media. Apa semua ini untukmu? Sok penting banget. Apa maksudmu? Mereka bilang ini untuk Nona Qin? Sebetulnya ini semua buat siapa sih? Jelasin dong. Nona Qin Muxue. Apa? Apakah ada dua Nona Qin? Kau bohong. Siapa yang akan mengiriminya bunga? Ini untukku. Aku Nona Qin. Saya mencari Nona Qin. Nona Qin Muxue. Apakah kau dia? Benarkah? Jangan mengaku sebagai dia jika bukan. Kau hampir membuatku kacau. Nona Qin. Maaf saya buta. Menyangka batu tak berharga sebagai permata. Kakak Xiaofeng. Ini. Sudah kubilang kan? Yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Dan harus lebih bagus lagi. Xiaofeng, dari mana kau mendapatkan semua ini? Bunga dan mobil tidak masuk hitungan. Hanya istana adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau dapatkan. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Tapi mobil bututmu itu asli ya? Jangan lupa bawa pergi nanti. Kau. Apa? Aku tahu itu. Anak itu tidak punya sarana. Kalian semua telah dibodohi. Tuan Shen, apa maksudmu dengan itu? Aku baru saja menerima kabar. Mobil itu dikirim atas perintah penguasa. Dibawa ke sini atas perintahnya. Penjaga gerbang itu tidak memiliki wewenang seperti itu. Bukankah penguasa bilang, Xiaofeng adalah putra seorang teman lama? Jadi bagaimana jika dia putra seorang teman lama? Apakah kau akan memberikan kepada putra seorang teman lama sesuatu yang begitu berharga? Belum lagi istana. Jeti semua ini sebenarnya untuk Tuan Muda Zhao. Ya Tuhan, Tuan Muda Zhao. Kau luar biasa. Bukan apa-apa. Aku tidak bermaksud untuk terlalu mencolok. Aku tidak menduga niat baik akan dimanfaatkan oleh anjing Xiaofeng itu. Dia memanfaatkan situasi. Apa yang kau tunggu? Cepat tangkap musuh dan bawa dia kembali padaku. Xiaofeng sedang mencari kematian. Jangan libatkan kami dengannya. Siapa sih yang tidak tahu aturan? Tidak tahukah kau cara mengetuk? Zhao dan keluarga Xiao. Kamu yang bertanggung jawab di sini? Memangnya kenapa kalau aku dia? Dari mana datangnya berandal ini berani-beraninya mengamuk? Keluar. Tanda tangani ini. Keluar dari area tambang. Di mana keluarga Qin menemukan orang gila ini? Kau gila. Dengan kontrak butut. Pikir kau bisa membuatku mengembalikan tambang itu? Mimpi saja. Ambil. Makan. Kau pikir kau siapa? Kau berani memerintahku? Sebaiknya kau bertanya-tanya. Apa yang dilakukan Geng Youdu di tempat ini? Nyawa seperti rumput, dan aku menuainya sesukaku. Ambil. Makan. Karena kau ingin mati.
Aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang. Gang Yudu kita punya. Formasi rebut jiwa 3 utusan roh. Tak seorang pun lolos darinya dengan mudah. Bersiaplah untuk mati. Siapa kau? Kau berani mengamuk di wilayah geng Yudu? Mempermalukanku seperti ini. Suatu hari, aku akan membalas dendam. Tahukah kau siapa bosku? Dia takkan melepaskanmu. Siapa bosmu? Penguasa The film Aula was Yama, translated Dong Fangguo. and narrated Kau berani by M. memprovokasinya? Bukan hanya kau, bahkan keluarga Qi takkan berani bertindak sembrono di hadapannya. Dong Fangku. Sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Bawa dia ke sini. Berani sekali kau memanggil bos kami. Biar ku beritahu, saat dia tiba, kau bahkan takkan tahu bagaimana kau mati. Cepat panggil dia. Hei bos, ini dahsyat. Ada berandal yang membuat masalah bagi kita. Kenapa aku merasakan aura iblis? Tambang apa ini? Bukankah keluarga Qi sudah memberitahumu? Katakan padaku. Tambang besi hitam, hasilnya sangat tinggi, dan kualitasnya sempurna. Kalau tidak, mengapa keluarga Qi ingin mendapatkannya kembali? Bos, berandal ini, dia yang membuat masalah. Cepat bunuh dia. Bajingan. Berani kau menunjuk Tuan Muda Xiao? Kurasa kaulah yang harus mati. Pergi dari sini. Berhenti. Minta maaf kepada Tuan Muda Xiao sekarang. Tuan Muda Xiao, maafkan aku. Enyahlah. Sebulan yang lalu, Kaisar Jahat secara paksa memutuskan fakta darah antara Muzui dan aku. Juga sebulan yang lalu, Neraka Barat membeli bunga pantai seberang. Sekarang sudah sebulan sejak aura iblis ditemukan di sini. Tenanglah Yang Mulia. Aku akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Sampai kebenaran terungkap. Cepat. Tubuh Muzui tidak tahan lagi. Ya. Yang Mulia, tambang ini tidak bisa dikembalikan ke keluarga Qi, tapi aku punya sebidang tanah lain, penuh dengan emas. Itu bisa diberikan kepada keluarga Qi. Silakan lihat Yang Mulia. Kerja bagus. Xiao Feng, kau masih hidup. Apa? Kau berharap aku tidak akan kembali? Omong kosong, apa kau sudah mendapatkan tambangnya kembali? Dilihat dari penampilanmu, kamu mungkin hanya berkeliaran tanpa tujuan. Kenyataannya, kamu bahkan tidak berani ke sana. Baiklah Xiao Feng. Katakan yang sebenarnya. Biar jelas. Jika aku mendapatkan tambang ini kembali, kau akan berhenti menghalangi pernikahanku dengan Muzui. Sejujurnya kau toh tidak bisa menghentikannya. Tapi, aku tidak ingin Su RCD. Aku ingin dia menikah dengan bahagia. Baiklah. Xiao Feng. Janji adalah janji. Jika kau menambil tambang itu, aku akan membiarkanmu menikahi Muzui. Mana kontraknya? Perlihatkan padaku. Xiao Feng. Aku tidak akan pernah meniru siapapun. Aku juga tidak perlu. Ini. The film was translated Xiao Feng. and narrated Kau benar-benar by mendapatkan Media. tambangnya kembali. Dari geng Yodu, kau menggertak lagi kan? Nenek lebih baik kau lihat baik-baik. Jangan tertipu oleh orang ini lagi. Apa-apaan ini? Kau mempermainkanku. Lembah Wancuan. Apa kau gila? Apa neraka tempat ini? Lembah Wancuan. Itu dia, beberapa tahun yang lalu. Itu dinilai oleh para ahli Feng Shui sebagai tempat dengan Feng Shui terburuk. Kudengar itu adalah medan perang kuno. Setiap festival hantu, tentara hantu keluar untuk berperang. Xiao Feng, kau terlalu kejam. Kau mengutuk Qin Jiaming kita. Xiao Feng. Kau tidak mendapatkan tambangnya kembali, dan kami tidak menyalahkanmu. Tapi kau tidak bisa menyimpan dendam dan membahayakan keluarga Qin kita karenanya. Apa kau pikir kami bodoh? Siapa yang mau tempat seperti neraka ini? Jika kalian tidak menginginkannya, maka kalianlah yang bodoh. Tempat seperti neraka ini. Bahkan jika itu adalah gunung emas dan perak, kau mungkin mendapatkannya tetapi kau tidak akan hidup untuk menghabiskannya. Lagi pula, dengan keberuntunganmu yang buruk, bagaimana mungkin kau menemukan gunung emas dan perak, besi tua?
Mungkin saja tidak kau temukan. Benar, apa kau benar-benar berpikir kami tidak tahu apa-apa? Bahwa kami dapat dengan mudah dibodohi olehmu? Xiao Feng, kamu belum memenuhi perjanjian. Sekarang aku perintahkan tahu. Segera. Sekarang juga, untuk meninggalkan keluarga Qin kami. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Baiklah. Jangan sesali ini. Menyesal, aku benci. Aku hanya menyesal, tidak menyuruh Tuan Muda Zhao membunuhmu lebih cepat. Sial sekali. Kabar baik apa? Ini informasi orang dalam. Tambang emas besar telah ditemukan di lembah Wangchuan. Kalian semua tahu, tempat itu punya reputasi buruk. Banyak orang tidak tertarik. Beritanya belum tersebar. Jadi harganya sangat rendah. Jika kita membelinya, itu akan sangat menguntungkan. 100 kali lebih baik dari tambang sebelumnya. Lembah Wangchuan. Ayah, kau tidak sedang membicarakan ini kan? Ya benar sekali. Ini untuk keluarga Qin kita. Mengapa ini robek? Siapa yang merobek ini? Aku tak tahu apa yang dia katakan itu benar. Jangan salahkan aku. Xiao Feng. Apakah kau bilang Xiao Feng yang membawa ini kembali? Ya, Aneh. Bagaimana Xiao Feng tahu tentang ini? Kau Xiao Feng tahu kabar ini ya? Dan dia bahkan membawa kembali kontraknya. Mungkinkah dia benar-benar punya latar belakang yang luar biasa? Sui, apa kamu bosan di kamar? The film was Kita translated semua and tahu, narrated kau punya by perasaan yang Amelia. dalam untuk Xiao Feng. Begini saja, ku biarkan kau pergi menemuinya sekarang, dan tanyakan tentang masalah lembah Wangchuan. Apakah itu asli? Atau palsu? baiklah. Cepatlah pergi. Setelah kau bertanya, cepat kembali dan beritahu kami. Muxue, aku akan membantumu dengan ini. Datang malam ini ke Hotel Mahkota Emas dan layani aku. Kalau tidak, aku bisa bantu Xiao Feng. Dan aku juga bisa menghancurkannya. Kak Xiao Feng, kau bisa kembali dari tempat yang begitu berbahaya. Tuan Muda Xiao pasti sudah membantu kan? Aku juga harus menepati janjiku. Maafkan aku. Aku tidak bisa menunggumu lebih lama lagi. Yang mulia, kami baru saja menerima kabar bahwa Nona Qin Muxu pergi ke Hotel Mahkota Emas sendirian. Tuan Muda Xiao, Muxue, tenanglah. Aku sangat menyukaimu. Aku pasti akan lembut padamu. Minumlah. maaf Tuan Muda Xiao, aku sedang tidak enak badan. Aku tidak bisa minum. Muxue, kau bilang aku sangat membantumu. Kau tak bisa memutuskan hubungan setelah memanfaatkannya. Kalau tidak, Aku akan minum. semua minum. Muxue, minum semuanya. Ada apa? Istirahatlah. Kau berjanji padaku. Kau akan melayaniku dengan baik. Carl, Tidak, aku sudah lama membujukmu. Saatnya merasakan bagaimana dirimu. Berhenti. Zuel. Kau baik-baik saja. Kak Xiao Feng, aku sangat takut. Tidak apa-apa aku di sini. Xiao Feng, berani kau memukulku? Tunggu saja. Manajer akan segera datang. Aku akan memastikan kau menyesali ini. Aku kepanasan. Apa yang kau berikan padanya? Kau pintar. Aku hanya memberinya sedikit afrodisiak. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku akan membuatnya merasa senang. Tuan Muda Xiao, apa perintahmu? Usir dia. Siapa kau? The Beraninya film was kau menerobos masuk ke kamar Tuan translated Muda and Xiao? narrated by Sungguh keterlaluan. Amelia. Keluar. Tunggu. Yuzu tetap di sini. Seret dia keluar. Tampar dia 100 kali. Seseorang tangkap ini. Ini adalah penguasa Istana Yama. Kartu hitam dunia bawah yang disebutkan. Sekarang kau harus tahu, siapa yang harus pergi. Berlagak sombong dengan kartu jelek. Aku juga
Seorang VIP super di sini. Diam dan keluar. Atau aku tak akan bersikap baik padamu. Hei aku. Seret dia pergi. Xiaofeng, perjamuan Fangdu tunggu saja. Zuel, aku akan membawamu pergi dari sini. Kekuatan dunia bawahku terlalu kuat. Itu memperburuk kondisi Zuel. Zuel, tahan sebentar lagi, akan baik-baik saja. Kenapa kita belum sampai? Cepat. Kaisar Agung, aku terlambat. Kondisinya semakin memburuk. Dia menderita serangan balik dari pemutusan Paktadara secara paksa. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar Agung, mungkinkah kau mengizinkanku mencoba? Kekuatan batinku bertipe yin ekstrem. Patut dicoba. Namun, aku mengembangkan putus kasih sayang. Nona Qin mungkin akan melupakan perasaannya padamu. Hal terpenting saat ini adalah menyembuhkannya. Urusan lain bisa dibicarakan nanti. Ya. Kenapa butuh waktu lama? Di mana saudaramu Xiaofeng? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Bukan urusanmu. Musui. Ceritakan pada nenek tentang masalah lembah Wangchuan. Nenek, tidakkah kau mengerti? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaofeng. Jika dia benar-benar mampu, dia bisa saja membawa kontrak dari grup Dongfang. Masih belum bisa menanganinya, tambang besi Wu yang asli. Siapa Dongfang Kuo? Penguasa kuil Yanlu. Kurasa, hanya utusan yang memiliki kekuatan semacam ini. Apa yang kau katakan tidak sepenuhnya salah. Musyo, kalau kau tanya aku, kau harus menikahi utusan. Baik dari latar belakang keluarga, atau dirinya sendiri. Utusan 100 kali lebih baik daripada Xiaofeng. Ya, Musu, kamu bisa hidup enak dengan utusan. Kau adalah biji mata nenek. Kalau kau benar-benar mengikuti si tak berguna Xiaofeng itu, nenek khawatir kau akan menderita. Ayah, kurasa kau meremehkannya. The film was Utusan translated itu and narrated 100 by kali lebih kuat Amnesia. dari Xiaofeng. Bahkan jika Xiaofeng bereinkarnasi 100 kali, dia tetap tidak akan sebanding dengan utusan. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak melihat apa kelebihan Tuan Muda Xiao dibandingkan Kak Xiaofeng. Aku tidak akan menikahi Tuan Muda Xiao dan tentang masalah lembah Wangchuan. Kak Xiaofeng sudah mengurusnya. Kau bercanda kan? Urusan lembah Wangchuan sudah beres. Lalu mana kontraknya? Kak Xiaofeng bilang, selama kau setuju dengan pernikahanku dengannya, kontrak baru bisa dibuat besok. Dia masih berani mengajukan syarat, percaya atau tidak? Kalau kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku lelah, aku perlu istirahat. Berhenti di situ. Selesaikan apa yang kau katakan sebelum pergi. Ada apa dengan tatapannya? Kenapa begitu galak? Wow. Ini grup Dongfang. Pantas saja menjadi perusahaan penguasa kuil Yanlu. Halo, bisa saya bantu? Nama keluargaku Ken. Aku di sini untuk mengambil kontrak lembah Wangchuan. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Mungkinkah itu benar? Aku tidak peduli. Jika aku mendapatkan kontraknya, kreditnya adalah milikku. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Nama keluargaku Ken, aku di sini untuk kontrak lembah Wangchuan. Proyek lembah Wangchuan. Bagaimana hasilnya? Selesai. Ini memang kontrak lembah Wangchuan. Keluarga Qin kita akan melambung. Hahaha. Lumayan. Ini benar-benar kontrak yang sah. Hahaha. Muram, kau benar-benar cakap. Nenek, bagaimana dengan mobil mewah yang kau janjikan padaku? Beli saja. Kau datang tepat waktu. Aku mendapatkan kontrak lembah Wangchuan. Apa? Ini benar adanya. Aku baru saja kembali dari grup Dongfang. Kemari dan lihatlah, Nenek. Bagaimana dengan pernikahanku dengan Kak Xiaofeng? Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaofeng. Jangan coba-coba memberinya pujian.
Tidak mungkin. Aku akan menelepon Kak Xiao Feng sekarang. Baiklah, kita bisa memanggilnya. Mari kita luruskan semuanya. Biarkan dia menyerah. Hei Kak Xiao Feng, cepat kemari. Mereka bilang, kontrak itu tidak ada hubungannya denganmu. Kaisar Agung, aku akan mengirimkan kontrak baru sekarang untuk Nona Qin Muxue. Kesempatan terakhir. Ya, Kak Xiao Feng, Bukan apa-apa. Xiao Feng, kau berani kembali. Keluarga Ken kita berbeda sekarang. Sampah sepertimu. Tidak seharusnya menginjakan kaki di rumah kita lagi. Betul. Sebelum keluarga Ken kita, bukan tandinganmu. Sekarang apa lagi? Muxu akan menikah dengan Tuan Muda Zhao. Ibu, sudah berapa kali aku bilang aku tidak akan menikah dengannya. Berani-beraninya kau kurang ajar. Nyonya Besar Qin, apa kau akan mengingkari janjimu? Xiao Feng, bukan aku yang ingkar janji. Kaulah yang gagal. Kau tidak mengambil tambang The bukti. film was translated and Kau tidak narrated mendapatkan by kontrak M lembah Media. Wang Chuan. Kalau bukan, karena aku. Dari mana datangnya kontrak ini? Aku mendapatkannya dari grup Timur. Mereka memberikannya kepadaku sebagai rasa hormat kepada utusan. Utusan adalah utusan Kaisar Agung. Semua orang tahu bahwa grup Timur adalah milik Istana Yama. Mereka semua berada di pihak yang sama. Mendapatkan kontrak itu cuma masalah bertanya. Orang Xiao itu. Dia bukan siapa-siapa. Xiao Feng, sopanlah. Kau tahu siapa dia? Kau ini apa? Nah, yang memuliakan rumah keluarga Qin kami. Adalah suatu kehormatan besar. omong kosong sudah cukup. Xiao Feng, apa kau belum datang untuk memberi salam pada Tuan Istana? Sungguh kurang ajar. Xiao Feng, cepatlah. Beraninya kau bertindak kurang ajar di hadapan Tuan Istana? Sudah cukup. Tuan Istana, tolong jangan marah. Dia hanyalah sampah masyarakat rendahan. Dia belum melihat dunia. Dan dia tentu saja belum pernah melihat sosok hebat sepertimu. Aku sedang bicara dengan keluarga Qian. Cukup sudah. Ketua Istana, apa salah keluarga Qin kami? Mohon beri kami pencerahan. Aku bertanya padamu, siapa yang memalsukan kontrak lembah Wang Chuan? Memalsukan? Ketua Istana, itu tidak mungkin. Saya sudah meninjau kontraknya. Jelas untuk keluarga Qin kami. Tidak ada kesalahan. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu diklaim secara salah? Dia yang mengaku-ngaku. Aku tidak mengklaim sesuatu yang salah. Aku bilang nama keluargaku adalah Ken. Kau seorang Nona Qian? Sama seperti Nona Qin yang lain, dengan ini aku menyatakan, kontrak yang kau palsukan itu batal. Ketua Istana, apakah ada semacam kesalahpahaman? Keluarga Qin kami selalu tulus dan cekap. Mohon pertimbangkan kembali. Baik Tuan Istana. Tolong beri kami kesempatan lagi. Qin Muron. Kau bilang tadi, jika kontraknya dibatalkan. Apa yang kau bilang akan kau lakukan? Kau bilang sebelumnya, Xiao Feng, urusan apa ini denganmu? Apa pentingnya jika aku ikut campur? Berlutut. Aku menolak untuk berlutut. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau sungguh berani. The film was translated Beraninya and kau bicara pada narrated Tuan by Muda M Xiao seperti Media. itu? Hari ini Tuan Muda Xiao menuntutmu berlutut. Bahkan jika Raja Langit sendiri ada di sini, kau tetap harus berlutut. Tuan Istana, kau. Tuan Muda Xiao bukan hanya putra seorang teman lama, tapi juga penyelamat hidupku Dong Fang Po. Jika bukan, karena Tuan Muda Xiao, apakah keluargamu akan mendapatkan kontrak ini? Apa hakmu? Apa? Kau memberikannya kepada kami karena Xiao Feng? Tepat. Jika kau menginginkan kontrak ini, lakukan apa yang Tuan Muda Xiao katakan. Muram berlutut. Nenek, Berlutut. baiklah. Bersujud. Kau. Ingat kata-kataku. Lain kali kita bertemu panggil aku Tuan Xiao. Mengerti Tuan Xiao. Hahau, Nona Qian, ini kontrak lembah Wang Chuan. Terimalah. Seharusnya aku mengantarkan ini sendiri, tapi ada urusan kecil yang menahanku, dan membiarkan orang ini mengaku-ngaku. Aku sungguh minta maaf. Terimalah saja apa yang diberikan padamu. Terima kasih. Tidak apa-apa, merupakan kehormatan bagiku untuk mengantarkan kontrak ini kepadamu. Jika tidak ada lagi, aku permisi dulu. Aku akan mengantarmu keluar.
Apa? Bagus sekali, Ibu. Tuan Muda Xiao mengundang kita ke pelelangan misterius, pelelangan semacam ini. Bahkan ketika ayah masih hidup, keluarga Qin kita tidak memenuhi syarat untuk hadir. Tapi sekarang berbeda. Jadi maksudmu, keluarga Qin kita akan segera berkembang. Semua berkat Muksu. Muksui pernikahanmu dengan Xiao Feng. Temukan pengkhianatnya, jangan tunjukkan belas kasihan. Tenang saja Yang Mulia, aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Jika pengkhianat ditemukan, mereka akan diusir, dan semua hubungan diputuskan. Nenek, kita telah ditipu lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku baru saja mendengar semuanya. Xiao Feng, apa ini benar? Xiao Feng, kau berani kembali. Barusan Tuan Istana Yame. Apa dia memberitahumu? Dia memutuskan semua hubungan? Bukan urusanmu. Xiao Feng, berhentilah berpura-pura. Kau hanya memanfaatkan kebaikan masa lalu untuk mengancam mereka. Mereka tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu. Mereka muak denganmu. Xiao Feng, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nenek, apapun yang terjadi, kontrak lembah Wang Chuan diamankan dengan bantuan Kak Xiao Feng. Apa yang kau tahu? Kebaikannya dengan Istana Yama sudah lama hilang. Jika keluarga Qin kita ingin makmur, kita perlu berpikir jangka panjang. Dong Fang Kuo. Atas nama Kaisar Agung Fengdu, berikan undangan kepada keluarga Xiao. Mintalah mereka hadir untuk membahas hal-hal penting. Ya, aku mengerti. Benar. Lelang besok. Aku sudah menyiapkan untukmu kartu tanpa batas. Aku akan mengirimkannya bersama dengan undangannya. Aku tak butuh kartu. Aku hanya ingin uang tunai. Uang tunai yang cukup untuk membunuh seseorang. Dengarkan semuanya. Tempat hari ini dipenuhi oleh elit Jiangsu. Bahkan tokoh-tokoh penting akan hadir. Kalian harus patuh perintah. Jaga keamanan dengan ketat. Jika ada kecelakaan, kau akan dihukum berat. Ya. Kal, apakah Ketua Aula akan hadir hari ini? Kupikir begitu. Kita harus tampil sempurna. Tuan Balai berhak menghadap Kaisar secara langsung. Jika kita menangani ini dengan baik, di perjamuan Fengdu, kita pasti bisa membuat Kaisar memandang kita dengan baik. Betul. Kalau begitu Kaisar, pasti akan secara pribadi menunjukku sebagai Kaisar Hantu Timur. Lihat, bukankah itu Meng Qingyao? Memang benar. Kau awasi di sini. Aku akan pergi dan menyapanya. Salam hormatku yang terhormat Meng Qingyu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini atas perintah guru untuk menjaga tempat ini hari ini. Yakinlah tuanku, tidak akan ada kecelakaan. Baguslah. Bagaimana aku telah menyinggung yang terhormat Qingyu? Aku harus mengunjungi istana Piao Miao kapan-kapan dan memberi hormat kepada senior Xiulu, sehingga senior Xiulu bisa memberi kata-kata yang baik untukku. Kepada yang terhormat Qingyu. Ada yang tidak beres. Yang mulia, hamba tak akan berani mengganggu Anda jika bukan masalah penting. Hamba tidak dapat menghubungi Anda melalui telepon, dan masalahnya mendesak jeti. Yang mulia, hamba curiga. Ada perubahan pada kondisi Nona Qin? Tubuh musuh. Ada apa? Terakhir kali, Nona Qin menyerap kekuatan cinta terputus hamba. Dan setelah kembali, hamba membaca teks medis dan kitab kuno. Buku-buku itu menyebutkan, ini mungkin pertanda penyakit yang memburuk. Zuel. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Dengan aku di sini, tak ada yang berani mengambil nyawamu. Xiao Feng, dasar sampah tak berguna. Kau terus bilang kau mencintai putriku, tapi sekejap mata kau bersama sundal ini, main belakang di sini. Apa katamu? Sok berpura-pura. Kita semua melihatnya. Kau dan wanita ini di sini. Bagaimana? Berani melakukannya tapi tidak mengakuinya. Benar-benar pengecut. Sungguh sampah yang tak bisa melihat cahaya matahari. Kau boleh bicara sembarangan soal makanan, tapi kamu tidak bisa sembarangan bicara tentang orang. Musuh, benar-benar buta karena menyukai orang tak berguna sepertimu. Diam. Peruntungan keluarga Qin benar-benar telah habis. Kalianlah yang buta. Kau tahu siapa dia? Beraninya kau tidak sopan. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa selain penjaga gerbang manusia pecundang. Kurang ajar. Kata-kata kotor. Kau pantas mati. Berani kau memukulku jalang kecil? Beraninya kau memukulku, Xiao Feng? Apa kau bosan hidup? Otak Muzu pasti berisi air. Sampai-sampai menyukaimu. Berani memukul ibuku. Dia pasti akan menjadi pelaku KDRT di masa depan. Jika Qin Muzu benar-benar menikah denganmu, dia pantas menderita, menyeret tubuhnya yang sakit kemana-mana. Dia akan bertemu Raja Neraka dalam beberapa hari. Ibu, selamatkan aku. Hentikan dia.
Xiaofeng, apa kau gila? Hentikan. Berani kau mengutuk Muzui. Kamulah yang terkutuk. Aku tahu aku salah. Tuan Xiao, aku salah. Keluar. The film was translated Yang Mulia, tenanglah. and narrated by M. Haruskah Media. hamba menangani mereka? Tidak. Kematian mereka tidak penting. Tapi Zuer baik hati. Dan pasti akan bersedih. Tubuhnya saat ini tak mampu menanganinya. Ya. Hamba akan segera pergi dan mencari obatnya. Apa yang terjadi pada Nona Qin? Apakah kau melihat ada orang yang masuk barusan? Saya menjaga tempat ini secara pribadi. Hanya keluar yang diizinkan, tidak boleh masuk. Tidak seorang pun. Dengan kekuatanmu, kau hanya pantas jadi vas bunga. Apa katamu? Enyahlah. Saya pasti salah. Kenapa saya merasa seperti itu adalah kekuatan dunia bawah barusan? Itu tidak mungkin. Meng Qingyu benar. Aura di dalam Zuer jelas tidak beres. Yang Mulia, bawahan Anda telah berkonsultasi dengan teks-teks kuno. Jika kita ingin membangunkan Dewi Houtu lebih awal, kita masih membutuhkan satu hal lagi. Apa? Giok pengumpul jiwa. Hanya saja, Giok ini saat ini berada di tangan keluarga Xiao. Dong Fang Kuo. Yang mulia bawahanmu adalah, aku tahu aku tak punya muka untuk bertemu denganmu lagi yang mulia. Aku datang untuk memohon pengampunanmu. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya yang mulia. Aku akan. Yang mulia bawahanmu bersalah. Tebuslah kesalahanmu. Setelah pesta, ada banyak hal yang aku perlu kau lakukan. Bangkitlah. Ya yang mulia, aku tidak akan mengecewakanmu. Selain keluarga Xiao, kirim juga undangan ke keluarga Xiao. Suruh mereka membawa Giok pengumpul jiwa. Saatnya menyelesaikan masalah. Ya. Yang mulia. Lalu, bagaimana dengan jenazah istriku? Formasi pengumpul Yen membutuhkan beberapa orang yang bekerja sama untuk menembusnya. Setelah pesta, kau akan membantuku menembus formasi. Ya. Lakukan segera. Zuer, aku akan menyelamatkanmu. Senior Shura. Saya Shen Jiaolong. Saya punya masalah mendesak untuk diminta. Saudara laki-laki saya telah terluka. Tolong senior bantu saya. Shen Jiaolong, Shin Yulong akan hidup. Meskipun dia terluka parah, tapi dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Senior, saya masih punya beberapa pertanyaan tentang teknik kultivasi yang ingin saya tanyakan. Tolong senior buka pintunya. Aku sibuk. Dalam 2 hari, kita akan bertemu di pesta. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Senior Shura, apakah Anda juga akan menghadiri pesta? Kalau begitu saya akan menunggu Anda di sana. Pesta. Keluarga Xiao. Saatnya perhitungan. Saudara Xiaofeng, aku baik-baik saja, kau tak perlu khawatir. Jangan khawatir Zuer. Setelah aku mendapatkan Giok hari ini, aku akan bisa menyelamatkanmu. Saudara Xiaofeng, kau hanya mencoba menenangkanku. Aku mengerti. The film was Pusaka keluarga Xiao. translated Bagaimana and bisa semudah narrated itu by M. didapatkan? Media. Lagi pula keluarga Xiao sudah mengusir saudara Xiaofeng. Xiaofeng, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau gila? Hari ini, dari semua kesempatan kau berani menunjukkan wajahmu di sini. Apa kau ingin mati? Ini hanya pesta. Jika orang lain bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Humph, Shen Jiaolong, urus urusanmu sendiri. baiklah. Kalau begitu biarlah. Nah, Xiaofeng, bercosplay Ria di sini ya. Musui, kenapa kau tidak pulang beberapa hari ini? Nenek, aku sudah bilang, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Gadis tak tahu diuntung. Aku tak akan menurunkan diriku ke levelmu. Soal yang terakhir kali, aku akan balas dendam padamu. Tapi harus menunggu sampai pesta usai. Aku akan meminta Tuan Muda Zhao untuk memohon kepada Kaisar agar kau dibawa ke istana surgawi. Nikmatilah cita rasa 18 tingkat neraka. Zuer, ayo pergi. Xiaofeng, Zuer, kau istirahat di sini sebentar. Aku akan segera kembali. baiklah. Sialan. Kenapa dia mendapatkan semua hal yang bagus? Qin Muksu, kau memaksaku melakukan ini, aku akan menghancurkanmu. Yang Mulia, Anda datang tepat waktu. Qin Muksu sedang menunggumu di sana. Akhirnya mengerti. Di mana Xiaofeng? Jangan pedulikan dia, Yang Mulia. Ini untukmu.
Ini akan menjamin kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Bagus, kau tahu cara menangani masalah. Kau akan diberi imbalan yang baik nanti. Muksue, minumlah. 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 Xiaofeng, beraninya kau menyentuhku. Kau mati hari ini. Sudah kubilang. Pesta Yudu adalah hari di mana nama keluarga Xiao dihapus. Dihapus? Keluarga Xiao kami diundang oleh Kaisar Agung Yudu. Kita sedang menuju kemakmuran yang melonjak. Kaisar Agung Yudu mengundangmu ke sini untuk menegurmu di depan umum. Untuk membiarkan semua orang melihat konsekuensi dari pengkhianatan. Pengkhianatan? Xiaofeng, kau begitu naif untuk menentang. Semua kepala keluarga. Kepala keluarga Xiao telah tiba. Anak ini di sini, mengoceh omong kosong di lantai atas. Mengatakan dia akan menghapus nama keluarga Xiao kami. Gila sekali. Kepala keluarga Xiao. Kata-kata yang keterlaluan. Keluarga Xiaoku telah berdiri di Jiangchen selama beberapa dekade, tak kenal menyerah. Hari ini kami secara pribadi diundang oleh Kaisar Agung. Kehormatan ini bukanlah sesuatu yang The bisa film kau was fitnah. translated. Kaisar Agung secara pribadi mengundang kami? Lepaskan. Apa kau pikir keluarga Xiao tidak berdaya? Xiaofeng, hentikan sekarang juga. Tuan Xiao, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kami sekarang. Muksui turun ke sini. Dia akan membuatmu terbunuh. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Kau, Takkan pernah meninggalkan. Keluarga Xiao memihak siapa? ayah, selamatkan aku. Tolong, tolong. Apa kalian semua ketakutan? Tangkap bocah ini. Hidup atau mati. Berani kau coba. Kau akan mati bersama keluarga Xiao. Raja Naga Laut Timur telah tiba. Sombong sekali. Raja Naga, tolong selamatkan anakku. Ku dengar kau. Raja Naga Laut Cina Timur. Seorang penjaga gerbang di Istana Surgawi. Kau ingin bertanya tentang putramu. Keadaan kaisar jahat saat ini kan? Os, kau, apa yang telah kau lakukan pada anakku? Kau secara paksa memutuskan kontrak darat dengan putramu. Kaisar jahat, melukai tubuh musuh, dan berusaha membelot ke tanah barat. Kau secara paksa mencoba menggulingkan kerajaan naga. Kematianmu tak akan cukup. Bocah, akan kubunuh kau. Aku akan membalaskan dendam anakku. Hitun aku. Xiaofeng anak durhaka. Seharusnya aku tidak. Kepala keluarga Xiao. Seharusnya aku tidak mengusirmu dari keluarga Xiao. Seharusnya aku mencekikmu. Hari ini, keluarga Xiao menghadapi kehancuran total. Kepala keluarga Xiao, apakah kau membawa batu pengumpul roh? Kurang ajar. Itu adalah hadiahku untuk Kaisar Fendu. Beraninya kau mempertanyakannya. Pengumpul roh apa? Kudengar itu pusaka keluarga Xiao. Mereka benar-benar mempersembahkannya sebagai UPT? Sungguh mulia. Dengan dokumen Kaisar Fendu, keluarga Xiaoku akan berdiri tegak di Sanding selamanya. Kita akan memandang rendah semua keluarga lain. Batu pengumpul roh belaka. Bukan apa-apa. Tapi hari ini aku harus menyelesaikan urusan keluarga dulu. Menyelesaikan urusan keluarga. Aku sudah lama bukan bagian dari keluarga Xiao. Juga, tubuh ibuku terperangkap dalam formasi pengumpul Yin. Apa hubungannya denganmu? Memangnya kenapa? Dasar anak durhaka. Kau melumpuhkan Radiant Lei El. Hari ini aku akan melemparkanmu di dalam formasi. Untuk menyembuhkan Lei El. Hitung aku. Aku juga akan membalaskan dendam anakku. Siapa yang berani membuat masalah di pesta Fengyu? Salam Kaisar Hantu. Kau benar-benar mencari mati. Aku tidak peduli dengan perseteruanmu. Tidak ada yang bisa mengganggu pesta Fengdu hari ini. The film was Pesta Fengdu. translated and Siapapun narrated yang by membuat M masalah di Media. sini. Mencari mati. Saudara, Kaisar Fengdu seharusnya segera tiba kan? Seharusnya. Kereta Tuan Istana sudah dalam perjalanan. Bagus. Kaisar Fengdu pasti bersama penguasa istana. Hari ini, akhirnya aku akan melihat wajah asli Kaisar. Kuharap Kaisar Hantu dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk keluarga Xiaoku. Di hadapan Kaisar, anakku terluka parah. Kudengar kekuatan dunia bawah Kaisar dapat memulihkan meridian yang rusak. Kau, apa yang kau tertawakan? Merusak tubuh musuh. Memperlakukan sampah seperti harta karun. Diam. Dasar sampah.
Leader adalah keajaiban sekali sahabat keluarga Xiaoku. Dan juga yang paling menonjol, di antara generasi muda, kau sampah yang diusir dari keluarga. Berani mengejaknya? Ajaib. Luar biasa. Kau salah. Aku tidak mengejeknya. Aku mengejakmu. Dan seluruh keluarga Xiao. Bangun. Apakah itu tempat dudukmu? Beraninya kau bertindak begitu lancang di hadapan tuanku? Xiao Feng, kau semakin sombong. Ini adalah teknik kultivasi. Tingkat 8 senior syura. Siapa kau? Shen Jiaolong. Kau sudah berkali-kali ke istana Piao Miao, namun aku belum pernah melihatmu. Tidakkah kau ingin tahu mengapa? Dan aku sudah memberitahumu tentang pesta Yundu. Semuanya akan terungkap saat itu. Teknik kultivasi tingkat 9. Kau senior syura? Apa? Mustahil. Syura yang bermartabat, misterius dan berjiwa bebas, adalah jenderal nomor 1 di perbatasan saat itu. Meskipun dia menghilang kemudian, dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Dibandingkan, Memang, usianya tidak cocok. Lalu mengapa kau memiliki teknik kultivasi tingkat 9 senior syura? Sederhana, aku menghajarnya, dan dia memberiku teknik kultivasi kelas 3 ini, mencuri. Xiao Feng, aku bisa mengabaikan semua yang telah kau lakukan sebelumnya. Tapi menghina senior syura tidak bisa diterima. Katakan padaku, apakah kau mencuri teknik kultivasi senior syura? Teknik kultivasi. Mencuri. Kau pikir, semua orang sepertimu, cowok cantik tak berguna? Kurang ajar. Jenderal Shen tidak perlu berakting. Setelah pesta Yundu, kita akan bergabung dan menjatuhkan anak pemberontak ini. Lalu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengannya. Itu bukan tempat dudukmu. Turun. Saudara Xiao Feng, ayo pergi ke tempat lain. Jangan takut, tidak ada yang berani menyentuh kita. Sombong. Bocah keluar. Ya, Benar-benar kau. Xiao Feng lepaskan kakakku. Serahkan bunga pantai seberang. Bunga pantai seberang emas. The film was Itu hanya ada dalam translated legenda. and Tidak ada yang narrated pernah by melihatnya. Media. Apa hubungannya dengan kita? Omong kosong. Bocah, jangan bicara sampah. Kalian semua lihat baik-baik. Di pelelangan, seseorang yang misterius mencuri bunga pantai seberang. Aku menggunakan kekuatan alam baka untuk menandainya. Ini, Tunggu sebentar. Kekuatan dunia bawah. Itu teknik kultivasi Kaisar Fendu. Xiao Feng, anak haram. Teknik kultivasi senior Shura. Berani-beraninya menyamar sebagai Raja Fendu. Aku memang anak terbuang dari keluarga Xiao. Tapi aku seperti sekarang. Itu kau. Adalah eksistensi yang bahkan tidak dapat diharap dicapai oleh keluarga Xiao. Jika kau bukan anak buangan, kalau begitu, kau pasti bisa dengan mudah mengambil posisi sebagai kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao tidak menarik minatku. Karena keluarga Xiao sudah tidak ada lagi. Sombong. Sepertinya sebelum Kaisar Agung tiba, aku harus berurusan denganmu dulu. Kalau tidak, keluarga Xiaoku pasti akan menderita karenamu. Kita lihat siapa yang berani. Kalian beberapa. Semakin berani. aku tak berani. Siapa kau? Apa kau akan melindungi anak pemberontak itu? Lancang. Kau memang punya sedikit keahlian. Apa kau ingin menjadi musuh keluarga Xiaoku? Keluarga Xiao, tidakkah kau dengar Kaisar Agung berkata bahwa keluarga Xiao tidak lagi punya alasan untuk ada? Kau, Diam. Ini adalah utusan terhormat Qingyo. apa? Man Qingyu menghadap Kaisar Fengdu. Apa? Bangkit. Dia sebenarnya Kaisar Agung Fengdu. Bagaimana mungkin? Dia jelas. Diam. Kaisar Agung dan keluarga Mu Xiao tidak lagi memiliki hubungan. Jangan sebut lagi anak terkutuk itu. Si Xiao tidak pantas. Xiao Feng, aku tidak menyangka. Kau benar-benar Kaisar Agung Fengdu. Tak heran orang tua itu, dulu, aku sungguh bodoh. Jadi, Kaisar Agung yang selalu ingin kita temui ada di samping kita. Anda adalah Kaisar Agung Fengdu. Tak heran utusan mulia Qingyo berkata, aku telah gagal mengenali orang hebat. Kita telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita singgung. Ini salahku. Cepat dan beri hormat kepada Kaisar Agung. Salam kepada Kaisar Agung Fengdu. Bangkit. Saudara Xiao Feng, Sudah kubilang, aku akan memberimu yang terbaik. Serahkan bunga alam baka. Kau ingin aku menyerahkannya? Baiklah, kau harus mengampuni hidupku. Kau masih berani menawar.
Kaisar Agun. Kaisar Agun. Dongfang Kuo memberi hormat kepada Kaisar Agun. Kaisar Agun, bunga Netherworld telah ditemukan. Kerja bagus. Bangkit cepat. Terima kasih Kaisar Agun. Di mana giok pengumpul Ron? Xiao Feng. Tidak. Kaisar Agung. Bagaimanapun juga kami adalah ayah dan anak. Hahaha. Kepala keluarga Xiao, mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Xiao. Kau dan Kaisar Agun tidak lagi memiliki ikatan ayah anak. Aku menyatakan, Qin Muxu sebagai permaisuri istana surgawi. Permaisuri.